Prabu Harjuno Sosrobahu, Bambang Sumantri. Pagi itu Prabu Harjuno Sosrobahu berkenan untuk mengucapkan selamat jalan kepada pasukan yang akan berangkat ke negeri Magadha. Tidak banyak pesan-pesan yang disampaikan oleh Prabu Harjuno Sosrobahu. Ia percaya kepada kedua senopatinya dan juga kepada prajurit segelar sepapan pilihan yang bisa diandalkan. Ia pun yakin akan putra yang juga murid dari Resi Suandagni itu. Sumantri, aku percayakan nama besar negeri Mahespati kepadamu. Pesan singkat Prabu Harjuno Sosrobahu sesaat menjelang keberangkatan. Akhirnya berangkatlah pasukan yang kuat itu ke negeri Magadha. Banyak pula kaulo Mahespati yang berjejer di pinggir jalan untuk melihat iring-iringan pasukan yang besar itu. Nama Bambang Sumantri pun telah menjadi buah bibir di antara mereka. Justru karena ia bukan siapa-siapa, namun dipercaya sebagai duta raja. Sebagian besar, termasuk para senopati dan para prajurit, meragukan kemampuan Bambang Sumantri yang belum teruji. Namun Bambang Sumantri tidak canggung dan kecil hati memimpin pasukan besar sebagai senopati agung. Karena Bambang Sumantri telah banyak menerima didikan dari sang ayah tentang ilmu keprajuritan dan juga kepemimpinan. Ia tak perlu memikirkan orang-orang yang meragukannya. Namun ia ingin membuktikan bahwa ia mampu menjalankan perintah raja. Jarak kota Raja Mahespati ke kota Raja Magadha bukanlah jarak yang dekat dan mudah. Harus melewati gunung dan jalan-jalan yang terjal. Dan mesti melewati hutan, walau ada jalan, namun tidak lebar dan tidak rata. Perjalanan bisa memakan waktu sepekan atau lebih. Terlebih dengan rombongan yang banyak, tentu tidak selancar jika hanya seorang diri. Setegar dan sekuat apapun kuda-kuda pilihan itu, namun juga memerlukan istirahat, makan, dan minum. Dan jika malam hari juga harus berhenti. Mungkin, jika Bambang Sumantri hanya seorang diri, dengan ilmunya bisa ditempuh dalam 2 hari. Namun kali ini bersama pasukan segelar sepapan. Sementara itu, cerita mundur sehari, karena tidak mungkin diceritakan secara bersamaan untuk peristiwa pada waktu yang sama, namun di tempat yang berbeda. Petang hari itu di negeri Magadha telah selesai gelaran sayembara untuk hari itu. Namun para penonton masih berkumpul di alun-alun. Mereka saling bercerita tentang serunya pertarungan-pertarungan yang mereka saksikan sehari tadi. Oh, ternyata ada seorang resi yang sakti mandraguna juga. Kalau tidak salah namanya Resi Dandangireng yang kulitnya gelap. Ia tanpa menyentuh lawannya, tahu-tahu lawannya sudah tergeletak tak sadarkan diri. Beruntung tidak tewas. Cerita salah seorang penonton dengan menggebu, seakan hanya ia sendiri yang melihat. Namun yang paling seru tentu di arena 3, ketika Prabu Condroketu bertemu dengan seorang raja. Kalau tidak keliru namanya Prabu Dirgobahu, kata salah seorang penonton mengawali ceritanya. Diceritakan bahwa pertarungan kedua raja itu seimbang, saling serang baku hantam. Namun tidak ada yang terluka, sama-sama kebal terhadap serangan lawan. Demikian juga ketika saling banting, sama-sama tangguh. Bahkan ketika sama-sama dengan ilmu meringankan tubuh, mereka seakan hanya 2 bayangan yang melayang-layang saling serang di atas arena pertarungan. Pertarungan kedua raja itu mendapat tepuk tangan yang meriah dari kedua pendukungnya. Bahkan penonton yang tidak mendukung salah satu pun ikut bertepuk tangan dan berteriak-teriak karena serunya pertarungan. Pertarungan hampir berjalan selama lebih dari setengah hari. Namun lambat laun Prabu Condroketu
terlihat sedikit lebih unggul. Namun yang sedikit itu ikut menentukan akhir dari pertarungan. Dalam puncak ilmunya, Prabu Condroketu menghantam dada Prabu Dirgohayu yang mengoyak ilmu kebalnya. Dan Prabu Dirgobahu pun roboh tak mampu bangkit, namun tidak tewas. Sorak-sorai pun meledak di sekitar arena itu oleh para pendukung Prabu Condroketu. Sebaliknya, para pendukung Prabu Dirgobahu terdiam sedih. Namun tidak ada kemarahan dari pihak yang kalah. Mereka pun bisa menerima dengan legowo dan lapang dada.